Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya akan membacakan hasil rekapitulasi pemanfaatan e-commerce di masa pandemi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dila Wahyuningsi dengan NIM 71014203818 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Akuntansi tahun 2020. Oke, memasuki pembahasannya pertama yaitu kajian ilmiah. Proses peralihan bisnis dari konvensional menjadi digital menyebabkan perusahaan perlu memikirkan langkah strategis untuk membuat bagaimana proses bisnis yang ada di dalamnya menjadi keberlanjutan. Salah satu caranya adalah memanfaatkan perkembangan teknologi pada bidang pemasaran yang mengubah cara pengerjaan suatu pekerjaan dari cara konvensional mengarah kepada teknologi digital dengan memanfaatkan e-commerce. Pertumbuhan pengguna internet yang semakin pesat pada tahun 2017 sebesar 143,26 juta juga menjadi faktor utama pergeseran perilaku belanja masyarakat menjadi lebih dinamis, di mana konsumen menginginkan distribusi produk yang lebih cepat dengan hasil yang lebih baik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan konseptual, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan potensi pasar, perubahan perilaku konsumen, dan bagaimana memanfaatkan teknologi e-commerce sebagai solusi alternatif dalam melakukan inovasi pada strategi pemasaran dengan tujuan untuk menjaring potensi pasar yang lebih besar. Selanjutnya yaitu e-commerce sebelum pandemi COVID-19 merupakan sebuah pilihan. Namun, di masa sekarang penggunaan e-commerce seperti sebuah keharusan bagi produsen agar tetap mempertahankan bisnis mereka. Menurut Sudaryono et al. 2020. Pergeseran kebiasaan tersebut harus direspon dengan baik dan hati-hati agar memberikan kebermanfaatan baik bagi produsen maupun konsumen, terutama saat Indonesia menghadapi dampak resesi ekonomi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi menuju resesi semakin memperburuk kondisi dunia usaha. Semenjak kebijakan pembatasan sosial berskala besar hingga masa new normal menyebabkan hampir seluruh usaha terimbas dampak COVID-19. Bahkan sektor-sektor industri dengan sistem padat karya terpaksa mengurangi karyawan dan beban produksi agar tetap bertahan di masa pandemi. Hal ini ditegaskan oleh Taufik dan Ayuni Tias pada tahun 2020 bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan economic shock yang mempengaruhi ekonomi negara baik dalam skala lokal, nasional, hingga internasional dan mengganggu jalannya usaha baik usaha perseorangan, usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha dalam skala menengah dan besar. Untuk selanjutnya, kita akan menuju ke hasil analisis. Untuk pernyataan yang pertama, pernahkah Anda belanja melalui e-commerce? Dari 28 responden, 96,4% responden menjawab bahwa mereka pernah belanja melalui e-commerce, dan sisanya belum pernah berbelanja melalui e-commerce. Kemudian pernyataan yang kedua, berapa kali Anda melakukan transaksi di e-commerce dalam 1 bulan di masa pandemi ini? Dari 28 responden, 57,1% menjawab 2-3 kali, 25% menjawab 1 kali, dan 17,9% menjawab lebih dari 5 kali. Kemudian, pernyataan yang ketiga, situs e-commerce apa saja yang biasa Anda gunakan?
Dari 28 responden, 23 responden menjawab Shopee, 8 responden menjawab Tokopedia, 5 responden menjawab Lazada, 2 responden menjawab Bukalapak, 1 responden menjawab Marketplace, 1 responden menjawab TikTok Shop. Kemudian pernyataan yang keempat, jenis pengiriman apa yang sering Anda gunakan selama pandemi? Dari 28 responden, 21 responden menjawab JNT, 9 responden menjawab JNE, 15 responden menjawab si cepat, 8 responden menjawab antar aja, 9 responden menjawab COD, dan 1 responden menjawab Tiki. Kemudian yang kelima, e-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat informasinya dapat diakses secara up-to-date dan terus-menerus. Dari 28 responden, 100% mereka menjawab bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Dan mereka 28 responden tersebut setuju bahwa e-commerce memiliki kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan informasinya up-to-date dan terus-menerus. Hasil analisis yang keenam yaitu di masa pandemi, e-commerce dapat menciptakan efisiensi waktu yang tinggi. Dari 28 responden, 15 responden menjawab sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 8 responden menjawab setuju, 4 responden menjawab netral, dan 1 responden menjawab tidak setuju. Kemudian pernyataan yang ketujuh, harga produk di e-commerce lebih terjangkau sehingga tepat dimanfaatkan di masa pandemi. Dari 28 responden, 12 responden menjawab sangat setuju, 9 responden menjawab setuju, 7 responden menjawab netral. Kemudian, untuk pernyataan yang ke-8, pembayaran di e-commerce dapat dilakukan dengan mudah. Dari 28 responden, 22 responden menjawab sangat setuju, 5 responden menjawab setuju, dan 1 responden menjawab netral. Untuk pernyataan yang ke-9, apa yang membuat Anda percaya untuk belanja di e-commerce? Dari 28 responden, 27 responden menjawab review pembeli, 22 responden menjawab jumlah bintang pada toko dan produk, 11 responden menjawab jumlah pembeli, 6 responden menjawab jumlah pengikut toko, 1 responden menjawab Shopee Mall, dan 1 responden menjawab insting. Dan untuk pernyataan yang terakhir atau yang ke-10, apa manfaat lain yang Anda peroleh dengan belanja di e-commerce selama masa pandemi? Dari 28 responden, saya mengambil sampel 4 responden, yaitu manfaat lain yang dapat diperoleh dengan belanja di e-commerce di masa pandemi. Yang pertama, memudahkan customer karena tidak harus datang langsung ke toko. Yang kedua, mudah, praktis, dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, lebih mudah dijangkau karena saat pandemi kita tidak dapat keluar rumah sehingga dapat sangat membantu. Yang keempat atau yang terakhir, lebih mudah dan efisien, tidak perlu pergi ke toko sehingga mengurangi bertemu langsung dengan orang. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa dari 28 responden telah merasakan manfaat berbelanja di e-commerce di masa pandemi. Selain mudah dilakukan dan fleksibel, belanja di e-commerce selama masa pandemi dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Terima kasih. Sekian pernyataan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu tadi saya menyajikan hasil rekapitulasi analisis pemanfaatan e-commerce di masa pandemi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.